Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada ayat ke-18 surat Al-Mutaffifin atau At-Tatfif. Monggo yang bawa kitab di halaman 2218. 2218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun. Kitabun marqum yashhadul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Kala temenan inna kitabal abror, setuhune kitabe wong kang bagus-bagus iku lafi aliyin, yakti tetap ing dalam iliyin. Kitab catatan amal orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia itu ada di aliyin. Ya. Orang Arab pun ketika ditanya iliyin tidak tahu apa iliyin. Ya memang ini seni komunikasi. Apalagi Quran itu kan monolog dari Allah. Lah, agar ada dialog, maka Allah memberikan banyak pancingan-pancingan. Termasuk istilah-istilah baru. Iliyin, apa itu iliyin? Nah, itu pancingan dari Allah. Wa ma adraka ma iliyun, wa ma utawi apa iku merohaken ai ing sira, wa ma utawi apa adra iku merohaken ka ing sira, ma ing iku apa iliyun utawi kang den maksud iliyun. Istilah baru ini itu apa? Nah, Allah mancing dialog ini. Lah dialog itu ternyata berlangsung berabad-abad. Banyak ahli tafsir yang menafsirkan lafadz iliyun. Dalam tafsir yang saya pegang ini, tafsir Ibnu Katsir. Lafadz iliyun itu ditafsiri macam-macam. Ya. Iliyun ada yang memaknai catatan amal diletakkan di langit. Ada yang mengatakan wa qala Qatadah iliyun syakil arsil yumna. Itu adalah sayap kanannya Arsy. Ya, kita tambah delomong ini melihat tafsirannya para ulama. Sisi kanannya Arsy. Nah, kalau ada sisi kanan berarti ada sisi kiri. Lah itu kan berlanjut akhirnya dialog itu. Kalau tadi menafsirkan di langit, ini Imam Qatadah menafsirkan sisi kanan Arsy. Lah terus sisi kirinya apa?
ayat sebelumnya itu ada ayat yang maknanya berlawanan. Ya. Kala inna kitabal fujari lafi sijin. Kalau catatan orang-orang baik itu di Iliyun, maka ada catatan orang-orang jahat itu di sijin. Antara sijin dan Iliyun. Kalau Iliyun sayap kanan, maka sijin sayap kiri. Apakah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Juga namanya saja ahli tafsir. Juga ada yang memaknai. Iya. Iliyun itu inda sidratil muntaha. Beda lagi. Kita sendiri juga bingung sidratul muntaha itu seperti apa, gambarannya apa. Masya Allah, Masya Allah. Tapi yang jelas, Iliyun itu berasal dari kata Ali. Ta'ala itu akar katanya sama, yaitu maha tinggi. Ya. Allah itu kan di atas. Allah. Iliyun. Jadi sesuatu yang tinggi. Apa yang dimaksud dengan Iliyin atau kalau rofa, beri rofa itu Iliyun, kitabum markum, kitab kang den ceking. Ceking itu diberi penomoran, dijilid, diurut, disistematika. Markum itu fi'il madinya rokoma atau ya nomor. Rokmun itu nomor. Markum berarti di nomori. Kalau dalam dunia akademis itu terindeks. Nah, saya sempat angen-angen. Iki apa bisa catatan orang-orang baik itu disebut kitabum markum itu adalah kitab catatan yang terindeks. Jadi ya, kita punya sejarah terindeks per bulan atau terindeks per tahun atau mungkin terindeks per hari berbentuk folder-folder. Misalkan hari apa ini, hari Selasa ya ada ngajinya, ada sholatnya, ada baca Qur'annya, ada macam-macam. Apa bisa seperti itu? Ya namanya juga tafsir. Kalau secara lugawi, secara bahasa, mungkin ditafsiri seperti itu, terindeks, markum. Dan tempatnya di atas Iliyun. Nah, saya jadi teringat atau nyambung dengan kata-kata upload. Kalau download itu mengambil dari atas ke bawah ya. Kalau upload meletakkan dari bawah ke atas. Apakah Iliyun itu bisa dikatakan upload amal? Wallahu a'lam bishawab. Jadi amal kita itu diupload, ya, lalu diindeks oleh malaikat. Jadi kitabum markum. Ya kita tidak tahu bagaimana sistem codingnya. Kita tidak tahu sistem pengkodean arsipnya. Pastilah lebih canggih wong. Teknologinya malaikat. Langsung yang ngajari Allah. Kitabum markum. Ya. Kemarin saya ulang-ulang baca Kitabum markum ini. Ini makna misteri apa di balik kata markum? Yashhadu bakal ningali hu ing kitab sopal muqarrabun wong kang padha keparek marang Allah, yang bisa menyaksikan, mengakses markum, kitabum markum itu orang-orang yang dekat.
atau makhluk yang dekat dengan Allah, punya akses. Siapa? Ya, wallahu alam bishawab. Bisa jadi malaikat-malaikat Allah, meskipun tidak semua. Bisa jadi juga para kekasih Allah. Dalam kitab Manaqib itu, Manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu diberi karomah, salah satunya adalah diperlihatkan tulisan beberapa rahasia Lauh Mahfud. Apakah itu juga termasuk al-muqarrabun? Ya, wallahu a'lam bishawab. Innal abrara sak temene pira-pira wong kang bagus iku lafi naimin ing dalem swarga naim alal aro iki ing atase pira-pira bangku kencana yang duruna padha ningali iya al abrar, orang-orang yang mulia duduk di atas bangku sambil menikmati pemandangan, sambil mensyukuri anugerah Allah masuk surga, melihat kanan kiri, melihat macam-macam bentuk kebahagiaan, kesenangan, istananya, kebunnya, perilaku-perilaku yang lucu-lucu menggemaskan dari para wildan bocah-bocah surga. Seneng. Ta'rifu waruh siro. Siro ini yang dimaksud siapa? Siro ini bisa jadi Nabi Muhammad, atau bisa jadi kita semua. Siro, ta'rifu ngerti siro, waruh siro. Wahai Muhammad, fi wujuhim ing dalem pira-pira rahine al-abrar, nadrotan naim ing mencoronge enak-enakan, wajah berseri karena menerima kenikmatan. Kan ada orang itu wajah berseri karena perawatan, ya, istilahnya sekarang glowing, ya, glowing. Ada juga berseri itu karena bahagia, tanpa make up, tanpa permak, tapi wajahnya memancarkan kebahagiaan. Dapat anugerah, dapat rezeki, dapat ilmu, mencapai raihan-raihan kesuksesan, senang, puas, dan itu terpancar di wajahnya. Dan itulah yang disaksikan dalam wajah-wajah penduduk surga. Mudah-mudahan kita termasuk itu di dalamnya, ya. Wajah mereka-mereka yang ahli surga memancarkan kebahagiaan. Yuskauna podo dan ombeni. Ini tafsirnya Kiai Bisri, ya. Dan ombeni, diparingi minuman. Min rohikin, saking sajeng. Nah, sajeng ini dulu pernah kita bahas. Rohik itu maknanya sendiri adalah khomer. Salah satu jenis khomer yang di dunia ini ya haram karena memabukkan. Nah, terus sementara sajeng itu kalau kita searching, itu minuman dari nira atau sari kelapa yang belum jadi. Wah, enak sekali itu kalau kita cicipi itu. Maktumin kang den ciking, kang den jilid, disegel. Khitamuhu utawi pungkasane unjukan iku miskun gondo misik. Aromanya semerbak wangi. Wa fi dzalika lan ing dalem mengkono-mengkono rahik fal yatanafas
Mongko becik padha rebutan sapa al mutanafisuna wong kang padha rebutan. Maka kenikmatan berupa minuman rahik yang beraroma misik itu luar biasa kenikmatannya dan pantas menjadi bahan rebutan, pantas diperjuangkan. Wa mizaju utawi campurane rahik iku min tasnim saking banyu sumber tasnim. Ada salah satu sumber di surga itu namanya tasnim. Di surga itu kan banyak sungai. Tajri min tahtihal anhar. Ada sungai susu, sungai khomer, sungai madu, macam-macam. Salah satu sumbernya itu tasnim. Ainan tegese banyu sumberan. Yasrobu kang ngombe bihak saking tasnim sapa al muqarrabuna wong kang padha keparek marang Gusti Allah. Begitulah. Ini iming-iming bagi kita. Iming-iming agar semakin semangat untuk mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan pahala surga. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang-orang yang istiqomah dan husnul khotimah sehingga berhak mendapatkan ridha Allah dan surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.